Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1071 sampai tahun 1075. Bab 1071. Setelah Fendi Zanders dan Cleo Feilin memasuki villa, mereka menemukan 3 orang berdiri di ruang tamu villa. Mereka masing-masing adalah Lin Weiguo, Lin Siqiong dan Chen Lan. Saat ini, mereka bertiga sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Setelah mendengar seseorang masuk, Lin Weiguo perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, Cleo Feilin dan keduanya. Siapa kalian berdua? Kenapa kalian masuk ke vilaku? Lin Weiguo langsung membuka mulutnya dan meneriaki Fendi Zanders dengan suara dingin. Dan setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Lin Weiguo, segera membeku. Karena dia bisa mendengar kata-kata Lin Weiguo, seolah-olah dia sendiri tidak mengenalnya. Kakek Lin, apakah kamu tidak mengenalku? Fendi Zanders sedikit bingung sejenak, dan bertanya dengan nada bingung. Anak muda, sepertinya kita berdua belum pernah bertemu sebelumnya. Lin Weiguo menjawab dengan ringan. Bagaimana dengan Cleo Feilin? Apakah kamu tidak kenal Cleo Feilin? Fendi Zanders buru-buru menyeret Cleo Feilin ke depannya dan bertanya dengan penuh semangat. Maaf, saya tidak kenal orang ini. Lin Weiguo menggelengkan kepalanya lagi. Cleo Feilin memandang Fendi Zanders dengan ekspresi bingung, karena dia mengetahui dari Fendi Zanders bahwa Lin Weiguo adalah kakeknya, tetapi jika apa yang dikatakan Fendi Zanders benar, bagaimana mungkin kakeknya tidak mengenalnya? Kakek Lin, apa yang kamu bercanda di sini? Cleo Feilin adalah cucumu, bagaimana mungkin kamu tidak mengenalnya? Fendi Zanders memandang Lin Weiguo dan berteriak dengan penuh semangat. Anak muda, aku tidak punya cucu perempuan bernama Cleo Feilin, kamu pasti melakukan kesalahan. Lin Weiguo berkata dengan ringan, dengan ekspresi tenang yang luar biasa di wajahnya. Kamu. Fendi Zanders tercengang saat melihat Lin Weiguo. Dia berlari langsung ke Lin Siqiong dan Chen Lan, dan berkata dengan keras, Paman Lin, Bibi Chen, apakah kalian berdua tidak mengenal saya? Cleo Feilin adalah putri kalian berdua. Kalian tidak mengenalinya, bukan? Siapa bibimu? Chen Lan menatap kosong pada Fendi Zanders, lalu melanjutkan, saya tidak mengenal Anda, dan saya tidak memiliki anak perempuan. Siapa Anda? Apa tujuan Anda datang ke rumah kami? Berdiri di samping Chen Lan, Lin Siqiong diam-diam menatap Cleo Feilin dengan matanya, tapi dia tidak berbicara. Bibi Chen, bisakah kamu berhenti bercanda? Saya Fendi Zanders. Kita pernah bertemu sebelumnya. Cleo Feilin adalah putrimu. Apakah kalian semua lupa? Melihat Chen Lan, Fendi Zanders berteriak dengan ekspresi patah. Aku tidak punya anak perempuan sama sekali, dan aku tidak mengenal kalian berdua, berapa kali kamu ingin aku memberitahumu? Chen Lan berteriak sedikit kesal. Fendi Zanders berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi yang sangat hancur di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti itu pada akhirnya. Awalnya, Fendi Zanders berpikir selama dia membawa Cleo Feilin ke keluarga Lin, semua hal ini bisa dijelaskan dengan jelas. Namun yang tidak pernah disangka Fendi Zanders adalah bukan hanya Cleo Feilin yang kehilangan ingatannya saja, namun sekarang seluruh keluarga Lin juga telah kehilangan ingatannya. Jika seseorang kehilangan ingatannya, itu masih mungkin terjadi. Tapi seluruh keluarga menderita amnesia, yang jelas tidak normal. Terlebih lagi, Fendi Zanders tahu bahwa cara Lin Siqiong memandang Cleo Feilin jelas tidak normal. Fendi Zanders segera menyadari bahwa keluarga Lin mungkin berbohong, mereka jelas berusaha menutupi identitas Cleo Feilin sebagai keluarga Lin. Jadi mengapa keluarga Lin berbohong? Satu-satunya penjelasan yang Fendi Zanders dapat temukan adalah bahwa keluarga Lin telah diancam oleh seseorang, jadi mereka berpura-pura tidak mengenal Cleo Feilin, dan orang yang mengancam keluarga Lin pastilah seseorang yang berpura-pura menjadi milik Cleo Feilin. Orang tua. Cleo Feilin tidak tahu siapa yang harus dipercaya saat ini. Dia merasa Fendi Zanders mungkin telah melakukan kesalahan. Kalau tidak, mengapa keluarga Lin tidak mengenalnya? Nak, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan ketika datang ke rumah kami? Pada saat ini, Lin Siqiong akhirnya berbicara. Ya, apa yang ingin kamu lakukan? Kami tidak menyambutmu di keluarga Lin. Kamu harus segera pergi, atau kami akan memanggil polisi. Chen Lan juga buru-buru berteriak pada Fendi Zanders. Fendi Zanders berdiri di tempatnya dan tidak berbicara. Cleo Feilin tidak bisa memikirkan betapa rumitnya hal ini, jadi dia berjalan ke arah Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders pasti melakukan kesalahan, atau kita harus pergi dulu ke bar. Hari ini aku harus membereskan masalah ini. Fendi Zanders menjawab Cleo Feilin dengan suara rendah, lalu duduk di sofa sendirian. Chen Lan melihat bahwa Fendi Zanders tidak hanya tidak pergi, tetapi malah duduk di sofa, dia jelas tidak sabar. Dia bergegas menghampiri Fendi Zanders dan berteriak dengan keras, ada apa denganmu nak? Aku sudah menyuruhmu segera keluar, apa kau tidak mendengarku? Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Chen Lan, lalu berkata tanpa ekspresi, karena kamu tidak mengenalku, maka aku tidak akan sopan padamu, dan aku hanya akan mengatakan sesuatu. Kamu. Apa yang akan kamu katakan? Lin Weiguo bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Lin Weiguo, apakah kamu mengakuinya atau tidak? Kamu harus tahu identitasku, dan kamu juga tahu pengaruhku di Jiangcheng.
kata Fendi Zanders perlahan. Tapi Lin Weiguo berpura-pura bingung, mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders, apa yang kamu bicarakan di sini? Kamu tahu apa yang aku katakan? Aku tahu kamu berpura-pura tidak mengenalku sekarang, dan kamu tidak mau mengakui bahwa Cleo Fei Lin adalah cucumu. Itu pasti karena kamu diancam atau seseorang memberi kamu syarat yang tidak bisa kamu terima. Aku tidak menolak, jadi kamu di sini. Bertingkah di depanku, kata Fendi Zanders ringan. Omong kosong. Lin Weiguo membuka mulutnya untuk membantah. Tapi jangan lupa siapa aku. Jika pihak lain menyetujui persyaratanmu, aku bisa memberimu 2 kali lipat atau bahkan lebih, tapi jika kamu masih tidak berencana untuk mengatakan yang sebenarnya, maka aku akan membuat semua orang di Lin keluarga menyesalinya. Seumur hidup, Anda tahu apakah saya memiliki kemampuan? Fendi Zanders mengancam Lin Weiguo dengan nada yang sangat serius. Lin Weiguo langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, jelas tidak tahu harus berbuat apa. Saya beri waktu 5 menit sekarang. Anda bisa memikirkannya dengan cermat. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya bisa memberi Anda 2 kali lipat dari apa yang dijanjikan orang lain kepada Anda. Tetapi jika Anda terus bermain dengan saya, maka saya pasti punya solusinya. Biarkan semua orang di keluarga Lin Anda menghilang sepenuhnya dalam 3 hari. Fendi Zanders melanjutkan. Apakah kamu tidak terlalu sombong, nak? Lin Weiguo berteriak dengan penuh semangat. Ini Jiang Cheng. Saya tahu lawannya mungkin sangat kuat, tetapi Jiang Cheng adalah wilayah saya. Bagaimana saya harus memilih Anda? Fendi Zanders memandang Lin Weiguo dan berkata dengan tenang. Bab 1072. Fendi Zanders tahu betul di dalam hatinya bahwa pihak lain jelas mengetahui bahwa Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin telah tiba di Jiangcheng. Itu sebabnya mereka mengancam keluarga Lin untuk menyangkal hubungan mereka dengan Cleo Fei Lin. Dan yang mereka lakukan adalah memberitahu Cleo Fei Lin bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Fendi Zanders. Fendi Zanders tahu bahwa dia tidak bisa membuat Lin Weiguo mengatakan kebenaran dengan cara yang normal, jadi dia tidak memiliki sopan santun dan mulai mengancam Lin Weiguo secara langsung. Lin Weiguo secara alami bertindak di depan Fendi Zanders. Dia sudah tahu betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Selama periode ini, keluarga Lin mendapat banyak manfaat karena Cleo Fei Lin adalah tunangan Fendi Zanders. Jika bukan karena keadaan khusus, Lin Weiguo tidak akan mau menyerahkan Fendi Zanders sebagai pendukung besarnya. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Fendi Zanders saat ini, Lin Weiguo menyadari bahayanya. Jika seseorang seperti Fendi Zanders ingin menghadapi mereka, maka keluarga Lin tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Dan apa yang dikatakan Fendi Zanders benar, ini adalah Jiang Cheng, meskipun kekuatan lawannya sangat menakutkan, tetapi itu di luar jangkauannya. Untuk beberapa saat, ekspresi wajah Lin Weiguo menjadi kusut, dia tidak tahu harus berbuat apa. Lin Siqiong dan Chen Lan juga berdiri di tempat tanpa berbicara. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Kamu tetap tidak akan mengatakan yang sebenarnya, kan? Fendi Zanders tiba-tiba bertanya pada Lin Weiguo. Lin Weiguo memandang Fendi Zanders di depannya dan tidak berbicara. Karena kamu tidak berencana untuk mengatakan yang sebenarnya, maka aku tidak punya pilihan. Jika kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku lagi. Tapi sebelum kamu mengatakan yang sebenarnya, berhati-hatilah dengan keselamatan keluarga Linmu. Fendi Zanders segera bangun setelah mengatakan ini, lalu berjalan menuju luar villa. Dan perkataan Fendi Zanders benar-benar mengalahkan Lin Weiguo, jadi ketika Fendi Zanders hendak berbalik dan pergi, Lin Weiguo tiba-tiba berteriak, tunggu sebentar. Fendi Zanders kembali menatap Lin Weiguo perlahan, lalu berkata dengan ringan, apakah kamu siap mengatakan yang sebenarnya sekarang? Panggil. Lin Weiguo menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit kusut. Dan Cleo Fei Lin menatap Lin Weiguo, karena dia tahu bahwa dia akan segera mengetahui identitasnya. Ayah. Lin Siqiong berteriak pasrah. Lupakan. Lin Weiguo melambaikan tangannya pada Lin Siqiong, lalu menatap Fendi Zanders dan bertanya, kamu ingin mendengar kebenarannya, bukan? Kebaikan. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Baiklah kalau begitu, akan kuberitahukan. Lin Weiguo memandang Fendi Zanders dan hendak berbicara. Adil. Tapi ketika Lin Weiguo hendak mengatakan yang sebenarnya, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di luar villa. Setelah mendengar suara ini, Cleo Fei Lin secara naluriah tertegun sejenak, dan Lin Siqiong, Lin Weiguo, dan Chen Lan juga tercengang. Dadada. Segera setelah itu adalah suara sepatu hak tinggi yang menghantam tanah. Tak lama kemudian seorang wanita muda cantik masuk ke villa keluarga Lin dengan 2 pengawalnya. Wanita muda cantik itu mengenakan rok pendek berwarna hitam dengan pinggul. Dia terlihat cantik dan tubuh serta kulitnya terawat dengan baik. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Namun nyatanya, wanita muda cantik ini adalah Yang Cui Juan yang berpura-pura menjadi ibu Cleo Fei Lin. Aura di tubuh Yang Cui Juan sangat mencengangkan, hanya dengan melihatnya saja sudah bisa dirasakan bahwa wanita ini jelas bukan orang biasa. Setelah Cleo Fei Lin melihat Yang Cui Juan, kepanikan muncul di matanya, dan dia tergagap, Bu, kamu. Kenapa kamu ada di sini? Adil, apa yang kamu lakukan di sini bersama pria ini? Yang Cui Juan bertanya pada Cleo Fei Lin dengan nada dingin bahkan tanpa melihat ke arah Cleo Fei Lin. Aku.
Cleo Fei Lin ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apakah kamu curiga aku bukan ibumu? Namun, Yang Cui Juan lebih lugas dan bertanya dengan marah. Aku tidak curiga, Fendi Zanders lah yang mengatakan aku tunangannya, itu sebabnya aku datang ke sini bersamanya. Cleo Fei Lin menjelaskan dengan suara rendah. Kamu adalah Fendi Zanders. Yang Cui Juan menoleh untuk melihat langsung ke Fendi Zanders, dan bertanya tanpa ekspresi. Ya, saya Fendi Zanders. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Ini konyol. Kamu berpura-pura menjadi tunangan putriku dan menipu putriku agar datang ke Jiangcheng bersamamu. Katakan padaku apa tujuanmu. Yang Cui Juan sepertinya tidak mengetahui identitas Fendi Zanders sama sekali, dan dia mendominasi ketika berbicara. Apakah aku atau kamu yang berbohong kepada Cleo Fei Lin? Apa kamu tidak tahu di dalam hatimu? Cleo Fei Lin sama sekali bukan putrimu, tapi putri Lin Siqiong. Dia adalah tunanganku. Tidak mungkin bagiku untuk membuat kesalahan. Tanda seru petik 2. Fendi Zanders berteriak tanpa ekspresi. Bisakah aku melakukan kesalahan pada putriku? Yang Cui Juan mencibir. Apa tujuanmu? Kamu lebih tahu dariku. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Hehe. Yang Cui Juan tersenyum menghina, lalu menoleh ke Cleo Fei Liner dan bertanya, Feier, karena kamu bisa muncul di sini bersama anak ini, itu berarti kamu juga memiliki keraguan di hatimu, bukan? Bu, hanya saja aku kehilangan ingatan, jadi aku tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya, dan aku tidak tahu siapa di antara kalian berdua yang mengatakan yang sebenarnya dan mana yang berbohong, tapi Fendi Zanders bukanlah orang jahat, dia harusnya benar-benar mengenal satu sama lain. Aku, Cleo Fei Lin membuka mulutnya untuk menjelaskan. Saya mengerti. Karena Anda juga meragukan masalah ini di dalam hati Anda, saya akan memberikan penjelasannya hari ini. Yang Cui Juan tidak berbicara omong kosong sama sekali, menunjuk ke arah Chen Lan dan bertanya kepada Fendi Zanders, kamu bilang wanita ini adalah ibu dari putriku, dan aku palsu, kan? Benar. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Yah, kita berdua akan melakukan tes paternitas dengan Cleo Fei Lin, dan kemudian akan jelas siapa ibunya. Apa pendapatmu tentang metode ini? Yang Cui Juan adalah wanita yang sangat kuat, dia mengambil inisiatif sendiri dalam beberapa kata. Dan Fendi Zanders memandang Yang Cui Juan dengan tatapan bingung di matanya, karena dia tidak pernah menyangka Yang Cui Juan akan memiliki keberanian untuk melakukan tes garis ayah. Ini awalnya adalah kartu truf terakhir Fendi Zanders, karena tidak ada cara untuk menipu orang dengan tes garis ayah. Namun Fendi Zanders segera menyadari bahwa Yang Cui Juan mungkin merusak tes garis ayah. Jangan khawatir, kamu dapat memilih rumah sakit untuk tes garis ayah, aku tidak akan berpartisipasi. Yang Cui Juan sepertinya melihat apa yang dipikirkan Fendi Zanders, dan berkata langsung kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yang Cui Juan, ekspresi wajahnya menjadi lebih terkejut. Karena dia tidak pernah menyangka Yang Cui Juan akan begitu percaya diri sehingga Fendi Zanders bahkan membiarkan Fendi Zanders memilih tempat untuk tes garis ayah. Bab 1073. Meskipun Fendi Zanders tidak tahu dari mana kepercayaan Yang Cui Juan berasal, dia 100% yakin bahwa orang di depannya adalah Cleo Fei Lin, dan pihak lain pasti palsu. Dan jika masalah ini tidak diklarifikasi hari ini, tidak akan mudah bagi Fendi Zanders untuk menemukan Cleo Fei Lin di masa depan. Apakah kamu yakin ingin aku memilih tempat untuk tes garis ayah? Fendi Zanders bertanya pada Yang Cui Juan tanpa ekspresi. Benar, tempatnya terserah kamu untuk memilih, tapi itu pasti rumah sakit biasa. Yang Cui Juan mengangguk. Oke, aku akan menelepon sekarang. Setelah Fendi Zanders setuju, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Fang Zihua, dan meminta Fang Zihua untuk mencari rumah sakit biasa, dan meminta mereka untuk mendapatkan hasilnya sesegera mungkin. Pada saat ini, Cleo Fei Lin memandang Yang Cui Juan, dan hatinya mulai sedikit goyah. Karena dia merasa Yang Cui Juan mungkin tidak berbohong, jika tidak, dia tidak akan menawarkan untuk mengikuti tes garis ayah, dia juga tidak akan meminta Fendi Zanders untuk memilih tempat tes tersebut. Cleo Fei Lin tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, jadi sekarang dia hanya bisa menunggu hasil penilaian, karena selama hasil penilaian keluar, maka semua kebenaran akan terungkap. Efisiensi kerja Fang Zihua sangat cepat, dia langsung menemukan rumah sakit penilai terbaik di kota Jiangcheng, dan hasilnya akan tersedia dalam waktu 2 jam. Jika bukan karena tindakan Fang Zihua, tes garis ayah tidak akan secepat ini. Fendi Zanders tidak berbicara omong kosong setelah menerima panggilan Fang Zihua, dan langsung membawa Cleo Fei Lin, Yang Cui Juan, Lin Siqiong, Chen Lan, Lin Weiguo dan lainnya ke rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit, dokter mulai mengambil sampel darah. Setelah pengambilan sampel darah selesai, semua orang mulai menunggu dengan cemas. Cleo Fei Lin sangat gugup, dan Fendi Zanders tampak tidak percaya diri seperti sebelumnya. Karena dia merasa Yang Cui Juan terlalu percaya diri, dan kepercayaan dirinya membuatnya merasa sedikit aneh. Fendi Zanders tidak tahu dari mana rasa percaya diri Yang Cui Juan berasal. Fendi Zanders bahkan mulai ragu, apakah Yang Cui Juan benar-benar ibu Cleo Fei Lin. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. 2 jam kemudian, hasil penilaian akhirnya keluar. Tetapi ketika Fendi Zanders melihat hasil penilaiannya, dia tercengang. Dia tidak percaya bahwa hasil yang dilihatnya adalah nyata, dan Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dengan heran.
Pasalnya, hasil penilaian menunjukkan Yang Cuijuan memang ibu Cleo Feilin, sedangkan Chen Lan dan Cleo Feilin tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Fendi Zanders tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya untuk sementara waktu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Fendi Zanders meminta Fang Zihua untuk menemukan rumah sakit ini, dan hasil penilaian pasti tidak akan ada masalah, dan seluruh proses dilakukan di bawah pengawasan Fendi Zanders, dan tidak akan ada kesalahan, jadi Fendi Zanders tidak dapat mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah ini benar-benar kesalahanku? Bukankah orang di depanku adalah Cleo Feilin? Bagaimana ini mungkin? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya masih melekat di benak Fendi Zanders. Dan Cleo Feilin juga bingung, karena dia tidak menyangka Fendi Zanders menipu dirinya sendiri. Ketika dihadapkan pada fakta-fakta yang sangat nyata dari hasil penilaian, Cleo Feilin tidak punya cara untuk terus mempercayai Fendi Zanders. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Setelah Yang Cuijuan melihat sekilas hasil penilaian, dia membuang sertifikat penilaian ke samping dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara dingin. Fendi Zanders perlahan menatap Yang Cuijuan, dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana caramu melakukannya? Bagaimana kamu melakukannya? Ekspresi wajah Yang Cuijuan agak menghina, dan kemudian dia berkata dengan ringan, karena Cleo Feilin adalah putriku, ini adalah fakta yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Setelah mengatakan ini, Yang Cuijuan tidak melanjutkan berbicara dengan Fendi Zanders, tetapi berkata kepada Cleo Feilin, sudah berapa kali ku bilang padamu, kamu harus berhati-hati, aku tidak tahu berapa banyak orang ada di sini sekarang awasi kamu tidak bisa begitu saja mempercayai apa yang orang lain katakan, untungnya aku mengetahuinya tepat waktu kali ini, kalau tidak kamu akan tertipu, ibu. Ketika Cleo Feiliner melihat hasil penilaian, dia tidak lagi bingung. Dia sekarang dapat 100% yakin bahwa Yang Cuijuan adalah ibunya, dan dia tidak ada hubungannya dengan Chen Lan, Lin Siqiong, Fendi Zanders dan lainnya. Namun Cleo Feilin juga tahu bahwa Fendi Zanders tidak punya alasan untuk membohongi dirinya sendiri. Meski hasil penilaian sudah didapat, Cleo Feilin masih merasa banyak hal yang belum bisa dijelaskan dengan jelas. Kembalilah bersamaku. Yang Cuijuan sama sekali tidak ingin mendengar penjelasan Cleo Feilin, dia berteriak tanpa ekspresi, lalu berjalan langsung menuju luar rumah sakit. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Cleo Feilin menoleh dan melirik Fendi Zanders, dengan ekspresi tak berdaya dan pergi bersama Yang Cuijuan. Lin Siqiong, Lin Weiguo, Chen Lan dan lainnya juga memilih untuk meninggalkan rumah sakit bersama. Pada akhirnya, Fendi Zanders adalah satu-satunya yang berdiri sendirian di sana. Bahkan saat ini, Fendi Zanders masih tidak tahu apa maksud dari semua ini. Di sisi lain, setelah Yang Cuijuan dan Cleo Feilin meninggalkan rumah sakit, mereka memilih masuk ke dalam mobil tanpa melihat ke arah Lin Siqiong dan yang lainnya. Dan Lin Siqiong berdiri di tempatnya, memperhatikan mobil tempat Cleo Feilin dan Yang Cuijuan berada menghilang dari pandangan, dengan tatapan yang sangat rumit. Bu, aku minta maaf atas kejadian ini. Cleo Feilin memandang Yang Cuijuan di sampingnya dan berkata dengan nada bersalah. Adil, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh kali ini. Yang Cuijuan menjawab dengan ringan. Fendi Zanders bukan orang jahat, dan aku tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya, jadi aku percaya padanya. Cleo Feilin menjelaskan. Apakah itu orang jahat yang bisa kamu lihat? Yang Cuijuan menjawab dengan dingin, dan kemudian melanjutkan, Fendi Zanders ini pasti memiliki tujuan menghubungi Anda. Jika bukan karena saya muncul tepat waktu hari ini, apakah Anda tidak akan mengenali saya sebagai seorang ibu? Tidak, Lin. Cleo Feilin menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, dan mendesah pelan, aneh sekali. Apa yang aneh? Yang Cuijuan bertanya dengan ringan. Saya hanya merasa sedikit aneh. Jika saya benar-benar pernah tinggal di luar negeri, mengapa saya merasa tempat ini begitu familiar? Fendi Zanders juga sangat familiar. Sepertinya saya pernah ke sini sebelumnya, dan sepertinya saya juga mengenal Fendi Zanders. Cleo Feilin berkata perlahan. Setelah mendengar kalimat ini, Yang Cuijuan tampak sedikit bingung, dan buru-buru berkata, itu hanya karena petunjuk psikologis Fendi Zanders kepadamu. Mungkin begitu. Cleo Feilin mengangguk dan tidak banyak bicara. Saya pikir itu adalah pilihan yang salah untuk membiarkan Anda kembali ke Tiongkok. Anda bisa pergi ke Amerika Serikat besok. Tempat ini tidak cocok untuk Anda. Yang Cuijuan berbicara lagi. Ke Amerika Serikat. Cleo Feilin langsung tertegun. Bab 1074. Setelah melihat hasil penilaian, Fendi Zanders dapat mengatakan bahwa dia tidak dapat membantahnya. Lagi pula, tidak ada bukti yang lebih meyakinkan daripada tes garis ayah. Namun Fendi Zanders tidak mengerti mengapa Cleo Feilin tiba-tiba menjadi putri Yang Cuijuan, semua ini tampak begitu membingungkan. Ia merasa di balik kejadian ini, pasti ada rahasia lebih besar yang disembunyikan. Jadi setelah ragu-ragu sejenak, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Fang Zihua. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Fang Zihua menjawab telepon. Fang Zihua, apakah ada yang salah dengan rumah sakit yang kamu temukan untukku? Mungkinkah seseorang melakukan sesuatu di sini? Fendi Zanders sedang tidak ingin menyapa Fang Zihua saat ini, dan bertanya langsung pada intinya. Tuan Zanders, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, rumah sakit yang saya temukan untuk Anda pasti tidak ada masalah.
Fang Zihua buru-buru menjawab, lalu melanjutkan, dan orang-orang di rumah sakit ini semuanya adalah karyawan kami. Jika orang luar ingin melakukan sesuatu yang salah, itu pasti tidak mungkin, aneh. Mengapa Yang Cui Juan tiba-tiba menjadi ibu Cleo Fei Lin tidak masuk akal? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia tampak semakin bingung. Tuan Zanders, saya pikir pasti ada sesuatu yang disembunyikan tentang masalah ini. Cara terbaik bagi Anda sekarang adalah meminta keluarga Lin mencari tahu tentang hal-hal ini, karena keluarga Lin dapat bertindak dengan Yang Cui Juan, itu berarti mereka harus melakukannya tahu sesuatu di dalam. Usul Fang Zihua. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, saya tidak bermaksud melakukan apapun pada keluarga Lin, tapi sekarang masalahnya telah mencapai titik ini, aku hanya bisa menggunakan cara khusus. Apa maksudnya? Fang Zihua terdiam sesaat, dan bertanya dengan lembut. Aku akan memberimu waktu 3 jam. Berapapun harganya, aku harus mengendalikan semua orang di keluarga Lin. Hanya dengan melakukan ini aku bisa membuat keluarga Lin menyadari arti krisis. Kata Fendi Zanders perlahan. Begitu. Fang Zihua sepertinya setuju dengan pendekatan Fendi Zanders, dan menjawab langsung. Ngomong-ngomong, tindakannya harus cepat, dan Yang Cui Juan tidak boleh diperhatikan. Saya khawatir Yang Cui Juan akan memindahkan keluarga Lin jika dia mengetahui bahwa kita menyerang keluarga Lin. Fendi Zanders bertanya lagi. Baik, Tuan Zanders, saya mengerti. Masalah kecil ini sangat sederhana bagi Fang Zihua, jadi Fang Zihua menjawab dengan percaya diri, lalu menutup telepon. Setelah meletakkan telepon, Fendi Zanders meninggalkan rumah sakit sendirian, dan kemudian mulai berjalan tanpa tujuan di jalan. Saat ini, Fendi Zanders masih tidak percaya bahwa Yang Cui Juan adalah ibu Cleo Fei Lin, dan dia tidak tahu apa tujuan Yang Cui Juan. Selain itu, Fendi Zanders merasa Yang Cui Juan sepertinya tidak mengetahui identitas Fendi Zanders, karena Fendi Zanders dapat melihat penghinaan di mata Yang Cui Juan, tetapi dia tidak dapat melihat permusuhan apapun. Ini menunjukkan bahwa Yang Cui Juan tidak mencuci otak Cleo Fei Lin terhadap Fendi Zanders. Tentu saja, semua ini tidak lebih dari spekulasi Fendi Zanders. Jika dia ingin mengetahui kebenaran masalah ini, Fendi Zanders harus mengobrol baik dengan keluarga Lin. Fendi Zanders saat ini bukan lagi Fendi Zanders yang asli, dan gayanya dalam melakukan sesuatu juga sangat berbeda dari sebelumnya. Fendi Zanders merasa bahwa hanya ketika keluarga Lin menyadari bahwa hidup mereka dalam bahaya, barulah mereka akan bekerja sama dengannya dengan patuh. Jika tidak, keluarga Lin tidak akan berani mengkhianati Yang Cui Juan. Efisiensi kerja Fang Zihua masih sangat tinggi, hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Kemudian dia mengendalikan seluruh keluarga Lin. Fendi Zanders merasa reaksi Lin Siqiong sangat berbeda dengan reaksi Lin Weiguo dan Chen Lan, jadi Fendi Zanders menganggap Lin Siqiong sebagai terobosan, dan dia juga bertemu Lin Siqiong terlebih dahulu. Fang Zihua meminta Lin Siqiong dibawa langsung ke markas Emgrand Group. Bagaimanapun, tempat ini adalah yang paling aman dan paling kecil kemungkinannya untuk ditemukan. Ketika Lin Siqiong melihat Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat bersemangat, dan dia berteriak keras kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, apa yang akan kamu lakukan? Kamu menculik sekarang, kamu melanggar hukum, tahukah kamu itu? Paman Lin, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan Cleo Fei Lin. Jika kamu menjelaskan hal ini kepadaku dengan jelas, aku akan melepaskanmu. Fendi Zanders duduk di kursi dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Cleo Fei Lin adalah putri Yang Cui Juan. Anda telah melihat hasil penilaiannya. Saya tidak memiliki anak perempuan sama sekali. Apakah Anda belum mengetahuinya? Lin Siqiong memicingkan matanya dan berteriak. Paman Lin, ini sudah waktunya, jadi berhentilah bertingkah di depanku, oke? Memang benar Cleo Fei Lin menderita amnesia, tapi aku tidak menderita amnesia. Aku lebih tahu dari siapapun apakah Cleo Fei Lin adalah putrimu. Aku hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan semua ini. Fendi Zanders berkata kepada Lin Siqiong seolah sedikit kesal. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ekspresi wajah Lin Siqiong tampak sedikit gugup, dan dia tergagap dan berkata kepada Fendi Zanders. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Lin Siqiong, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan ringan, kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Saya menyarankan kamu untuk memikirkannya dengan hati-hati, dan kemudian berbicara dengan saya. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, Fang Zihua mengambil beberapa foto dan meletakkannya di depan Lin Siqiong. Lin Siqiong tercengang saat melihat foto-foto tersebut, karena foto-foto tersebut adalah foto keluarga Lin yang sedang diikat, termasuk Lin Weiguo, Chen Lan dan lainnya. Apa yang akan kamu lakukan pada keluargaku? Ekspresi Lin Siqiong menjadi gelisah, dan dia berteriak pada Fendi Zanders dengan keras. Kata-kataku sudah sangat jelas. Aku hanya ingin mencari tahu tentang Cleo Fei Lin. Selama kamu menjelaskan segalanya tentang Cleo Fei Lin kepadaku, semua orang di keluarga Lin akan baik-baik saja. Tetapi jika kamu tidak bisa menjelaskannya hal-hal ini dengan jelas, maka saya tidak bisa menjanjikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Fendi Zanders berkata kepada Lin Siqiong tanpa ekspresi. Setelah Lin Siqiong mendengar kata-kata Fendi Zanders, kilatan kemarahan muncul di matanya, dan dia berteriak dengan keras, Fendi Zanders, kamu orang gila.
Panggil aku sesukamu, tapi aku bisa melakukan apa saja untuk Cleo Fei Lin sekarang, jadi sebaiknya kamu tidak memaksaku. Fendi Zanders memandang Lin Siqiong dan berkata dengan ringan. Dan Lin Siqiong memandang Fendi Zanders di depannya dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengertakkan gigi dan berkata, selama saya mengatakan yang sebenarnya, Anda akan melepaskan kami, bukan? Kanan. Fendi Zanders mengangguk. Cleo Fei Lin memang putri Yang Cui Juan. Lin Siqiong berkata dengan suara rendah. Bab 1075. Cleo Fei Lin adalah putri Yang Cui Juan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Lin Siqiong, dia tertegun, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Meski hasil penilaian sudah didapat sebelumnya, Fendi Zanders tetap merasa ada yang salah dengan masalah ini. Namun saat ini Lin Siqiong sendiri mengakui bahwa Fendi Zanders merasa sangat terkejut. Tepatnya, Cleo Fei Lin adalah putriku dan Yang Cui Juan. Namun saat ini, Lin Siqiong menambahkan kalimat lain. Fendi Zanders memandang Lin Siqiong dengan tercengang lagi, dan tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Apa yang sedang terjadi? Fendi Zanders memandang Lin Siqiong dan bertanya. Yang Cui Juan adalah pacarku saat itu, dan Yang Cui Juan melahirkan Cleo Fei Lin sebelum kami berdua menikah. Saat itu, Yang Cui Juan hanyalah orang biasa. Ayahku Lin Wei Guo tidak setuju kami bersama. Jadi kami hanya bisa diam-diam membesarkan Cleo Fei Lin, tetapi tidak ada yang mengira Yang Cui Juan akan mendapat kesempatan untuk dipromosikan pada saat itu, dan harga untuk promosinya adalah menjadi kekasih dari ketua kantor pusat grup Tiancheng. Titik petik 2. Lin Siqiong menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, Yang Cui Juan adalah wanita yang bisa menyerahkan segalanya demi uang, jadi dia akhirnya memilih untuk menjadi kekasih dari ketua grup Tiancheng, dan tanpa ampun meninggalkan aku dan Cleo Fei Lin. Titik. Pada saat itu, Cleo Fei Lin dia masih muda, kurang dari 1 tahun, dia tidak mengingat hal-hal ini sama sekali. Fendi Zanders memandang Lin Siqiong di depannya, ekspresi wajahnya tidak hanya kaget tapi juga kaget. Karena dia tidak pernah menyangka akan terjadi hal seperti itu, bahwa ibu Cleo Fei Lin sebenarnya adalah Yang Cui Juan. Setelah Yang Cui Juan pergi, aku bersama Chen Lan. Chen Lan berjanji padaku bahwa aku akan merahasiakan ini untukku, begitu banyak orang mengira Cleo Fei Lin adalah anakku dengan Chen Lan, padahal sebenarnya tidak. Lin Siqiong memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Karena Yang Cui Juan memilih untuk meninggalkanmu dan Cleo Fei Lin saat itu, mengapa dia melakukan ini sekarang? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Lin Siqiong. Yang Cui Juan adalah kekasih dari ketua grup Tiancheng selama 3 tahun, kemudian menggunakan caranya sendiri untuk berhasil menikahi ketua tersebut, dan membunuh ketua tersebut berdasarkan rencana langkah demi langkahnya, dan akhirnya berhasil mewarisi grup Tiancheng, meskipun sekarang Yang Cui Juan secara nominal adalah wakil presiden grup Tiancheng, tetapi kenyataannya, dialah yang memiliki keputusan akhir tentang grup Tiancheng. Lin Siqiong menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, Yang Cui Juan telah menghitung dengan cermat untuk bertahun-tahun, berada di antara berbagai macam pria, sering melakukan aborsi, dia sudah lama kehilangan kesuburannya. Seiring bertambahnya usia, dia juga menginginkan lebih. Ada keturunan yang bisa mewarisi bisnis keluarganya, dan akhirnya dia berpikir dari Cleo Fei Lin. Fendi Zanders melihat Lin Siqiong tidak berbicara, dan tidak tahu harus berkata apa. Awalnya Yang Cui Juan berencana untuk kembali ke Tiongkok dan membawa Cleo Fei Lin pergi, tetapi dia merasa jika dia memberitahu Cleo Fei Lin semua ini, Cleo Fei Lin tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri, dan Cleo Fei Lin tidak akan pernah setuju untuk hidup bersamanya. Bagaimanapun juga Cleo Fei Lin tidak akan menyerah padaku dan Chen Lan, jadi Yang Cui Juan akhirnya membuat rencana untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Lin Siqiong memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Jadi dia merencanakan kecelakaan mobil, lalu mengoperasi Cleo Fei Lin hingga membuat Cleo Fei Lin kehilangan ingatannya, dan akhirnya mencuci otak Cleo Fei Lin hingga membuat Cleo Fei Lin mengira dia adalah putri Yang Cui Juan, bukan? Fendi Zanders berkata langsung. Kebaikan. Lin Siqiong sedikit mengangguk. Melihat Lin Siqiong di depannya, Fendi Zanders memiliki perasaan campur aduk di hatinya, karena dia tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Meskipun pendekatan Yang Cui Juan memang membuat orang merasa sedikit luar biasa, namun ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Kalau begitu kamu bersedia menyerahkan Cleo Fei Lin seperti ini? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Lin Siqiong. Bagaimana jika aku tidak berdamai? Lin Siqiong tersenyum masam, lalu melanjutkan, Yang Cui Juan sekarang mengendalikan seluruh grup Tiancheng, kekuatannya sangat menakutkan sehingga saya tidak dapat membayangkannya, dan dia berjanji akan membiarkan Cleo Fei Lin mewarisi segalanya darinya di masa depan, dan memberi keluarga Lin kami banyak manfaat. Untung, jika kita tidak setuju, maka keluarga Lin kita akan berada dalam bahaya, jadi pilihan terbaik adalah bekerja sama dengan Yang Cui Juan. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap Lin Siqiong tanpa berbicara. Yang Cui Juan merencanakan semuanya dengan hati-hati, tapi dia lupa tentang Cleo Fei Lin dan kamu sebagai tunangannya. Lin Siqiong menghela nafas pelan, dan berkata dengan nada tak berdaya. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Fendi Zanders menatap Lin Siqiong dan bertanya, sudah sampai pada titik ini, apakah aku masih perlu berbohong padamu? Lin Siqiong berkata tanpa daya. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau sedih.
Jika apa yang dikatakan Lin Siqiong benar, itu membuktikan bahwa Yang Cui Juan tidak ada hubungannya dengan Rockefeller, dan Cleo Fei Lin masih sangat aman sekarang. Hanya saja Cleo Fei Lin mungkin tidak mengingat semua yang terjadi sebelumnya, dan Fendi Zanders tidak punya cara untuk membuktikan bahwa dia adalah tunangan Cleo Fei Lin. Karena di depan tes garis ayah, tidak peduli apa yang dikatakan Fendi Zanders, dia sangat tidak berdaya dan pucat. Fendi Zanders, aku sudah memberitahumu apa yang bisa kuberitahukan padamu. Bisakah kamu melepaskan kami semua? Kami semua adalah orang biasa, dan kami benar-benar tidak bisa mengalahkan orang sepertimu dan Yang Cui Juan. Lin Siqiong menatap Fendi Zanders dan memohon. Paman Lin, ayo pergi. Fendi Zanders merasa Lin Siqiong terpaksa melakukan ini, jadi saat ini Fendi Zanders tidak ingin terus mempermalukan Lin Siqiong. Lin Siqiong berdiri perlahan ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, tetapi ketika dia hendak berjalan ke pintu, Lin Siqiong tiba-tiba berhenti dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, aku bisa menanyakan satu hal padamu. Apa masalahnya? Fendi Zanders memandang Lin Siqiong dan bertanya. Mayer pada dasarnya tidak memiliki cara untuk memulihkan ingatannya sekarang, jadi saya harap Anda tidak memberitahu Mayer tentang hal-hal ini. Saya tidak ingin dia tahu bahwa saya telah berbohong padanya selama bertahun-tahun, dan saya tidak ingin dia tahu bahwa ibunya adalah wanita yang berhati feme. Aku tidak punya kemewahan apapun sekarang, aku hanya berharap Cleo Fei Lin bisa hidup bahagia. Lin Siqiong memohon pada Fendi Zanders dengan suara gemetar. Tapi Fendi Zanders tertegun segera setelah mendengar kata-kata Lin Siqiong, dan setelah 2 detik terdiam, dia berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu Cleo Fei Lin tentang ini. Benarkah? Lin Siqiong memandang Fendi Zanders dengan kilatan keterkejutan di matanya. Lebih dari kalian semua, kuharap Cleo Fei Lin bisa hidup bahagia. Fendi Zanders berkata pada Lin Siqiong dengan nada serius. Lin Siqiong mengangguk setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan berjalan keluar kantor.